Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Baik Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara mandiri di rumah, silakan mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan setiap persembahan kolektif ibadah mandiri di rumah, silakan Bapak Ibu Saudara antar ke pastori atau ke bendahara diakon Veronica Lili. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Ibu Bapak dipersilakan duduk kembali. Baik, kembali kita angkat pujian dari PKJ pelengkap Kidung Jemaat nomor 6. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 6, bersoraklah hai alam semesta, baik pertama dan baiknya yang kedua. Di langit bergema pujian yang
Ya Bapa, di dalam Kristus Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, seraya memohon pengampunan daripadamu Tuhan, karena kami menyadari akan setiap kesalahan yang kami lakukan, baik itu melalui pikiran, perkataan, bahkan juga perbuatan kami Tuhan. Karena itu kasihanilah kami ya Bapa, ampunilah kami dengan kasih dan rahmat-Mu yang besar itu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 457. 457, bait yang pertama dan kedua. Ya Tuhan, tiap jam. Sejak
percaya kepada Allah Bapa yang kuasa balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang Baiklah, sebelum firman Tuhan kita dengarkan bersama
bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Klopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi mereka itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka pergi ke kubur, dan ketika menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberitakannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia
pada waktu itu. Pada waktu ia memecah-mecahkan rotinya, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memperlakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada di penghujung bulan April. Ibu Bapak, saudara, Paskah telah kita lewati beberapa minggu yang lalu. Tapi dampak dari Paskah itu atau berita tentang kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah berita yang hangat, yang terus diperbincangkan, terus dipercakapkan, baik itu di kalangan orang Yahudi dan juga di kalangan murid-muridnya. Mereka ada yang percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan ada yang mungkin tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Ada yang mengatakan mungkin mayatnya dicuri atau yang lain. Nah, ini yang membuat mereka terus untuk mempercakapkan tentang kebangkitan Kristus itu di tengah-tengah mereka. Nah, salah satu percakapan yang terjadi yaitu dua murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka bercakap-cakap, mereka mungkin juga berdebat tentang kebangkitan Kristus. Dengan seru sengitnya mereka membicarakan akan kebangkitan Kristus itu, sehingga ketika Yesus menghampiri mereka, sampai-sampai mereka pun tidak mengenal Yesus. Bahkan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kalian percakapkan? Mereka pasti kaget. Masa berita kebangkitan Yesus itu mungkin kalau ada media sosial pasti viral ya. Masa dia tidak tahu bahwa ada berita tentang kebangkitan Yesus itu? Yesus bertanya kepada mereka, dan mereka juga menjelaskan tentang apa yang mereka percakapkan, yaitu tentang kebangkitan Kristus. Pagi-pagi ada perempuan yang pergi ke kubur untuk melihat, dan di sana mereka tidak menemukan Yesus, dan ada malaikat. Mereka bercerita, menjelaskan apa yang terjadi secara detail kepada Yesus pada waktu itu. Nah, Ibu Bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah pikiran kita juga akan sama seperti yang dialami oleh dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus itu, yang membicarakan tentang kebangkitan Kristus? Ataukah kita membicarakan yang lain di dalam setiap kehidupan kita? Atau kita juga mungkin membicarakan hal yang lain yang mungkin menurut kita itu berita penting? Ya, salah satu mungkin berita corona yang menjadi sebuah berita yang lagi hangat dibicarakan. Nah, mari kita perhatikan teks yang kita baca pada pagi hari ini. Apa yang Yesus lakukan di dalam dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya pada waktu itu, yang terkhusus kedua orang, yaitu Kleopas dan salah satu kawannya yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Ada 4 hal yang Yesus hendak meyakinkan mereka bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, dan dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Jadi berita tentang kebangkitan Kristus itu adalah sebuah berita yang benar. Yang ayat yang ke-25 berkata, di situ ia menegur mereka. Mereka lamban percaya dan mereka tidak memahami mungkin juga kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka juga tidak menyadari bahwa berita yang sudah disampaikan oleh perempuan waktu kebangkitan Yesus itu
mereka masih ragu tentang itu, sehingga Yesus berkata kepada mereka, dan Yesus menegur mereka, lambat sekali kalian percaya di dalam meyakinkan atau meyakini diri mereka bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Ya, dalam ayat yang 25 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Mereka tidak percaya segala sesuatu. Mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus itu. Karena di Yohanes, Mahkamah Agama mempelesetkan bahwa mereka membuat berita bohong bahwa Yesus itu tidak bangkit dan sebagainya. Karena mereka takut, jangan-jangan dia bangkit, dia lebih berkuasa lagi daripada sebelum dia mati. Nah, itu yang ditakutkan oleh pemimpin agama pada waktu itu, sehingga murid-muridnya juga pun ikut meragukannya. Bahkan mereka juga ragu. Dan yang kedua, dalam bagian ini ayat yang ke-26, Yesus mengatakan bahwa Mesias harus menyatakan melalui kematiannya itu kemuliaannya, melalui kematiannya atau melalui penderitaannya. Itu di dalam ayat yang ke-26. Nah, dia menjelaskan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita untuk dia mengerjakan karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini, supaya setiap orang boleh memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga, yaitu Yesus berusaha juga meyakinkan mereka dengan bercerita dari sejarah kebenaran firman Tuhan, bahwa ada nubuatan dan sebagainya bahwa Mesias akan dibangkitkan, yaitu dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Di sana menjelaskan kepada kita bahwa dia menjelaskan kepada mereka dari kitab Taurat sampai kepada kebangkitannya. Dia menceritakan kepada mereka. Dan yang keempat menjadi ciri khas daripada Yesus, yaitu dia makan perjamuan dengan mereka. Dia makan perjamuan dengan mereka. Nah, ketika dia makan perjamuan bersama-sama dengan mereka, baru mereka sadar bahwa itu Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka tidak percaya? Karena dalam pikiran mereka bahwa Yesus hanya nabi dan guru bagi mereka saja, tidak lebih daripada itu. Padahal Petrus sudah memproklamasi bahwa Yesus itu adalah Mesias, tapi mereka belum memahami sampai ke situ, karena mereka hanya berpikir bahwa Yesus itu hanya nabi. Sehingga dalam bagian ini mereka berkata bahwa dia nabi yang memiliki kuasa dalam perkataan dan sebagainya, karena mereka hanya berpikir bahwa Yesus itu hanya nabi. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi keadaan seperti ini, keadaan yang kita hadapi pada saat ini, Allah juga mau meyakinkan kita sebagai orang percaya untuk kita boleh terus beriman kepada Dia di dalam hidup kita, bahwa Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang tidak pernah mengingkar janjinya, dan Dia bangkit untuk menunjukkan bahwa Dia mampu untuk mengalahkan dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita melalui perenungan firman Tuhan ini? Ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, mari kita boleh terus memberikan diri kita untuk mengenal Allah yang hidup itu di dalam kehidupan kita. Nah, pengenalan kita kepada Allah itu menolong kita untuk kita boleh tahu siapa Allah yang kita sembah di dalam hidup kita. Nah, murid-murid yang berjalan ke Emmaus sebenarnya mereka mengenal secara pribadi, tapi mereka tidak mengenal secara dalam bagaimana Allah itu hadir bersama-sama dengan mereka. Nah, ini dalam
keadaan seperti ini, ibadah mandiri di rumah kita, ini seharusnya menolong kita untuk kita boleh terus memberikan kesempatan untuk kita boleh mengenal Allah di dalam hidup kita, di dalam kita mengikut Tuhan. Karena dengan keluarga kita mengajak keluarga kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama, dan kita boleh belajar kebenaran firman sama-sama. Dan disitulah kita belajar mengenal Allah itu secara pribadi di dalam hidup kita dan di dalam keluarga kita. Dan yang kedua, teruslah menyadari bahwa Allah selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Nah, dengan ibadah mandiri di rumah, Allah hadir di dalam keluarga kita. Allah hadir di keluarga kita untuk memberikan kita kekuatan. Allah hadir di dalam keluarga kita untuk memberikan kita rasa aman. Allah hadir di dalam keluarga kita untuk memberikan rasa nyaman di dalam kita beribadah dan memuji Tuhan. Walaupun gereja ditutup, tetapi kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, dengan kehadiran Allah di dalam keluarga kita, maka Allah hendak memberkati kita. Allah hendak menolong kita di dalam kita mengikut Tuhan. Dan biarlah kita sebagai orang percaya boleh terus mengundang Tuhan untuk hadir di dalam keluarga kita. Dan kita boleh terus mau belajar untuk mengenal Dia di dalam hidup kita. Dan sadarilah bahwa Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita dan di dalam keluarga kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita boleh bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita boleh berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Bapa, di dalam Kristus Yesus, kami boleh bersama-sama belajar mengenal kebenaran-Mu, dan juga di dalamnya kami mengenal Engkau sebagai Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah dunia dan menyatakan kuasa-Mu melalui kebangkitan-Mu, memberikan kami sebuah keyakinan bahwa Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang hidup dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini beribadah secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Engkau boleh hadir di dalam keluarga mereka. Engkau boleh memberkati mereka dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Dan Engkau boleh mendengar setiap pergumulan-pergumulan mereka yang mereka gumuli di dalam keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan boleh terus memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, bahkan usaha dan pekerjaan mereka. Di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit seperti ini, Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu boleh terus menolong kami sekalian, untuk kami boleh tetap beriman teguh di dalam Kristus, supaya kami boleh tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami. Diberkatilah kami dalam setiap kehidupan kami, bahkan keluarga kami, pekerjaan kami, biarlah diberkati oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa menyerahkan akan jemaat Tuhan yang sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka atau yang ada di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kiranya Allah yang penuh dengan kuasa itu boleh melawat, menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka mendapat pemulihan kesehatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan akan seluruh jemaat Tuhan
mereka yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan di sepanjang bulan April dan di sepanjang minggu ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh mengaruniakan kepada mereka berkat melalui pertambahan usia yang mereka alami saat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Mereka yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman mereka. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami, di dalam mereka menangani COVID-19. Biarlah Tuhan boleh menolong mereka, memberikan hikmat untuk mereka boleh bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama bergandengan tangan di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tenaga kesehatan yang berada di garda depan, yang menjadi alat untuk mereka merawat para pasien, Allah juga berkati mereka, Allah juga jaga mereka, Allah lindungi mereka, sehingga melalui mereka para pasien boleh disembuhkan. Mereka yang sakit Allah sembuhkan melalui COVID-19 ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh bekerja melalui para medis, sehingga mereka boleh dapat disembuhkan oleh muka Tuhan. Dan Engkau boleh tolong Tuhan, sehingga masalah ini boleh cepat berlalu. Dan kami sebagai masyarakat, Tuhan juga tolong kami, supaya kami juga taat kepada setiap perintah dari pemerintah, tinggal dan diam di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati gereja, sehingga boleh terus memberitakan kasih Tuhan, baik itu melalui live streaming, baik itu melalui offline, atau melalui setiap liturgi-liturgi yang diantar ke rumah-rumah jemaat. Biarlah melalui setiapnya itu nama Tuhan boleh terus diagungkan. Kami berdoa menyerahkan majelis Node GKI, juga Allah berkati para pemimpin kami di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami boleh tetap kuat, teguh di dalam Kristus di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Demi Kristus Yesus yang telah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalikan kepada liturgos. Baiklah sidang jemaat yang terkasih, terkhusus untuk jemaat yang berada di rumahnya masing-masing, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih dari dasar hati kami yang paling dalam, oleh beribu-ribu kebaikan dan kebajikan yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami kepadamu
yang kami terima dari Engkau hari lepas hari melalui usaha dan pekerjaan kami, dan sekarang kami berhasrat untuk mengembalikannya kepadamu. Walaupun tidak seberapa, walaupun tidak besar yang akan kami berikan ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau mencuci dan mengkuduskannya agar berguna buat pelayanan firman kebenaran-Mu. Dan kami juga mohon berkat untuk setiap usaha pekerjaan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diizinkan untuk mempersembahkannya kembali kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan bernyanyi dari PKJ, pelengkap hidup jemaat, nomor 265, bukan karena upahmu. 265, bukan karena upahmu, ayat pertama, bait pertama dan baitnya yang kedua. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.